Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anisrianti dari kelas 11 MBGF 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang masa kekuasaan Kerajaan Belanda 1816 sampai 1942. Pemerintahan Belanda mengalami krisis keuangan. Mengisi kekosongan uang kas negara, Van der Slavland 1816 sampai 1826 melanjutkan kebijakan gubernur sebelumnya, sehingga disambut perlawanan oleh rakyat Indonesia, maka dianggap tidak berhasil dan dikirimkan kembali ke Belanda. Johannes van der Bosch memiliki kebijakan yang dapat diterapkan kebijakan tanam paksa. Kulturstelsel 1830 sampai 1870 mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya, alias 20% untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, tarum, dan kinam. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah ditentukan. Tanah yang digunakan untuk kepentingan Kulturstelsel dibebaskan dari pajak. Rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian dapat menggantinya dengan bekerja di tanah pertanian pabrik pengolahan hasil pertanian milik pemerintah kolonial selama 66 hari selama tahun berjalan. Waktu mengerjakan tanaman pada tanah pertaniannya yang diperuntukkan bagi Kulturstelsel tidak boleh melebihi waktu tanam padi 3 bulan. Kerusakan atau kerugian akibat gagal panen yang bukan disebabkan kesalahan petani, misalnya karena bencana alam, serangan hama, akan ditanggung oleh pemerintah kolonial. Penguasaan dalam penggarapan tanah pertanian dan penyerahan hasil penghasilan Kulturstelsel dilakukan atau disampaikan melalui kepala desa. Bagi pemerintah Hindia Belanda, sistem tanam paksa merupakan suatu keberhasilan kerajaan Belanda mengalami surplus antara 1980 sampai 1871. Batavia mampu menyetorkan 823 juta gulden. Untuk kas kerajaan Belanda, umumnya lebih dari 30% anggaran Belanda kerajaan bersumber dari Batavia. Sistem tanam paksa melalui kritik berbagai pihak termasuk dari orang-orang Belanda tersebut. Edward Bouwens Dekker, mantan asisten presiden di Lebak, Banten. Kritiknya ditulis dalam buku berjudul Max Havelaar 1860 dengan menggunakan nama samaran Nul Taktul. S.E.W. Rolda van Eysinga, jurnalis. Walter Robert van Horvath, politik Kulbert beraliran liberal. Sistem tanam paksa dihapus pada tahun 1970 karena Undang-Undang Agraria Swet dan Undang-Undang Schulkerwet. Tujuan dikeluarkannya adalah untuk melindungi hak milik petani atas pertanian dan penguasaannya. Modal asing. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.